Hai hai hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Rustiana. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Manajemen Pemasaran D4 Fakultas Vokasi. Oke, baik, di sini saya akan memenuhi ulangan tengah semester dari dosen Pak Fian untuk memenuhi UTS Manajemen Retail dan Rantai Pasokan. Oke, baik. Di sini saya akan memilih bisnis fashion di bidang fashion. Kenapa saya memilih di bidang fashion? Karena jujur saya lebih suka pakaian. Saya merupakan remaja yang suka fashion, itu dimulai dari casual, nyantai, terus muslimah, terus untuk pekerja wanita gitu saya sangat suka. Maka dari itu ini menjadi gambaran saya bukan hanya untuk modal bisnis saja, tapi semoga akan menjadi kenyataan, amin. Oke, nah di sini saya Ayu Fashion. Oke, baik. Yang pertama, untuk kepemilikan dan modal bisnis saya memilih independen. Kenapa saya memilih independen? Alasan saya yang pertama memilih modal independen karena kebebasan dan mengambil keputusan itu ada di tangan saya sendiri. Oke, agar sesuai dengan visi misi saya. Karena apa? Setiap manusia juga mempunyai visi dan misi masing-masing. Terkadang kalau misalkan kita ikut bisnis orang atau bagaimana, itu kan akan gimana ya? Itu akan kita ikut mereka. Tapi untuk di sini saya akan lebih bebas dan memilih kayak misalkan strategi pemasaran, strategi penjualan itu ada di tangan saya. Dan yang kedua, semua keuntungan itu ada di saya, semua kendali penuh. Dan misalkan kita yang ketiga ini, kalau misalkan kita mempunyai inovasi, kita mempunyai kendali penuh untuk berinovasi. Kita tidak harus menunggu untuk orang lain atau apa. Kita sangat untuk berinovasi. Dan yang keempat, melatih tanggung jawab dan pembelajaran pribadi. Memulai bisnis secara tunggal akan membuat kita lebih bertanggung jawab, memanajemen keuangan dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat. Oke, selanjutnya itu rantai pasok. Di rantai pasok ini yang terutama saya akan bekerja sama dengan supplier, meminta supplier seperti kain, benang, kemasan, seperti itu. Nah, untuk proses produksinya saya bekerja sama dengan penjahit untuk memotong, memangkas, untuk membuat model-model baju yang kekinian. Terus untuk penyimpanannya sendiri saya bisa di gudang kecil di toko saya, dan itu nanti saya akan kayak pengeluaran, pemasukan, bahan-bahan, baju yang sudah jadi itu terdata dengan baik. Untuk pendistribusiannya saya bisa melalui ekspedisi seperti JNI, JNT gitu, dan bisa juga dijual seperti di bazar kampus, di bazar event-event yang menyelenggarakan bazar seperti itu. Dan konsumen akhir itu kita bisa ke mahasiswa, ke orang-orang wanita karir, ke remaja, masyarakat umum seperti itu. Dan untuk umpan baliknya saya meminta ulasan kepada mereka untuk menilai produk saya. Oke, selanjutnya itu merchandising. Di merchandising ini yang akan saya lakukan pertama yaitu menganalisis terlebih dahulu. Saya akan menganalisis segmen pasar saya, tren pasar, terus
saya tuh mau untuk remaja atau untuk siapa gitu, itu perlu dianalisis. Dan saya akan selalu mengikuti tren pasar. Misalkan sekarang baju yang lagi ngetren apa, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu perencanaan. Di perencanaan ini saya akan memilih lokasi toko saya yang tepat, memilih jenis-jenis baju yang tepat, memilih media promosi yang tepat, seperti itu, kayak harganya mau berapa gitu. Terus selanjutnya itu akuisisi. Di akuisisi ini saya akan mencari bahan baku yang tepat, yang bagus. Nah, terus seperti saya juga seperti mencari supplier, bahan baku, terus kita berkolaborasi seperti itu. Selanjutnya itu penanganan, yaitu mengelola dengan baik. Seperti tadi, menaruh baju saya, kain-kain saya itu, produk saya di tempat yang aman seperti gudang, dan gimana cara penjualannya, terus gimana cara penyimpanan yang baik, seperti itu. Selanjutnya itu yaitu pengendalian. Nah, di pengendalian ini saya itu akan mengevaluasi dan mengawasi karyawan-karyawan di toko saya. Nah, kayak bisa juga kayak mengecek stok di gudang gitu, menyusun laporan keuangan, terus media promosi, terus memantau barang yang paling laris dari sekian barang. Jadi nanti kalau misalkan yang paling laris itu nanti kita diprioritasi. Nah, untuk tata letak toko saya akan memilih yang dekat dengan keramaian dan mudah diakses, karena akan lebih dijangkau oleh kendaraan umum, seperti itu. Biarin mereka tuh lebih melihat toko saya, seperti itu. Nah, tadi segmentasi saya, misalkan mahasiswa, lebih baik kayak lebih dekat dengan area kampus, itu lebih terjangkau, seperti itu, karena sesuai dengan segmentasi pasar saya. Nah, untuk layoutnya sendiri saya akan sederhana namun estetik. Karena sekarang anak zaman sekarang kan suka yang estetik dengan pembagian area yang jelas. Misalkan seperti ada tempat kasir, terus ada fighting room, tempat yang nyaman, ber-AC, sederhana, seperti itu. Karena pelanggan lebih betah jika misalkan ada fighting roomnya, terus ada cerminnya juga, seperti itu. Dan jangan lupa untuk mendisplay di manekin produk-produk yang sekiranya laris dan yang terbaik. Nah, untuk CRM-nya sendiri, saya setiap bulan akan mengadakan diskon, entah itu di akhir dan di awal. Nah, untuk di akhir saya akan mengadakan giveaway untuk melalui sosial media saya, agar lebih membangun loyalitas pelanggan di media sosial saya gitu, seperti itu. Nah, seperti itu untuk tugas UTS saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Fian yang sudah melihat tugas saya ini. Selamat menonton. Terima kasih.